Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Saya Kimiaul dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu laut. Laut bukan hanya sumber daya yang kita ambil, bukan hanya sumber daya alam yang kita ambil, tetapi juga bagian dari kehidupan kita yang harus kita lindungi. Nah, mengapa laut itu penting? Pertama, laut itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi kita. Laut menghasilkan lebih dari setengah oksigen yang kita hirup. Laut memberi kita sumber pangan, transportasi, dan energi. Kemudian laut itu juga mengatur iklim dan cuaca global. Semua yang kita miliki, kehidupan kita sangat bergantung pada keberlanjutan laut. Namun, laut saat ini menghadapi banyak ancaman. Sampah plastik, penangkapan ikan berlebihan, pemanasan global, dan pengasaman laut. Nah, semua ini merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan yang ada di dalamnya. Namun, masih banyak orang yang tidak menyadari betapa seriusnya ancaman ini. Kita masuk ke literasi laut. Kalian tahu nggak apa itu literasi laut? Ya, literasi laut sendiri itu pemahaman tentang bagaimana laut mempengaruhi kehidupan kita. Kita menyadari dan kita tahu bagaimana tindakan kita itu mempengaruhi laut. Literasi laut bukan hanya sekedar pengetahuan ilmiah, oh iya aku tahu, tetapi juga sikap dan tanggung jawab kita terhadap laut. Kita benar-benar sadar akan itu. Nah, ini adalah langkah pertama untuk membuat perubahan yang berarti. Mengapa itu difokuskan pada generasi muda? Apakah generasi tua juga tidak penting untuk menjaga laut, tidak diperlukan, tidak bertanggung jawab untuk menjaga laut? Bukan seperti itu. Karena generasi muda adalah agen perubahan. Kita yang mengajak. Jika kita sebagai generasi muda memahami laut dan apa yang terjadi di dalamnya, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan di masa depan. Pendidikan yang baik tentang laut akan membentuk kebiasaan kita untuk melindunginya. Apa yang kita pelajari hari ini akan membentuk masa depan kita. Jadi, literasi itu diberikan kepada generasi muda dan generasi muda dibentuk untuk hal itu. Jika generasi muda, jika pada saat mudanya sudah terbiasa untuk hal itu, maka hingga masa tua mereka juga akan terbiasa untuk seperti itu. Kemudian sekarang tantangan apa yang dihadapi? Tantangan besar yang kita hadapi adalah kurangnya pendidikan tentang laut di sekolah-sekolah. Kita sendiri dulu pas sekolah, apakah kita mendapatkan pendidikan tentang kelautan? Kalau enggak, itu masuk ke mata pelajaran PLH, pendidikan lingkungan hidup. Tapi itu mencakup secara global, bukan hanya tentang kelautan. Banyak pelajar yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang laut itu secara langsung. Nah, selain itu, banyak juga orang yang merasa bahwa masalah laut itu jauh dari kehidupan kita. Padahal seharusnya kita semua terhubung dengan laut. Terus bagaimana membangun literasi laut? Membangun literasi laut bisa kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, misalnya menyebarkan informasi tentang laut melalui media sosial seperti ini. Kemudian ikut serta dalam aksi bersih-bersih pantai atau membahas pentingnya keberlanjutan laut di kelas. Aktivitas seperti ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepedulian terhadap laut. Kita kasih contoh dari aksi yang nyata. Ada banyak contoh nyata tentang generasi muda yang sudah beraksi. Di beberapa sekolah di Indonesia ada program sekolah pantai. Di beberapa sekolah, bukan semua sekolah, yang mengajarkan langsung kepada anak-anak tentang ekosistem laut. Beberapa komunitas pemuda juga terlibat dalam ekspedisi laut untuk mempelajari dan melindungi ekosistem pesisir. Nah, ini menunjukkan bahwa generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang luar biasa. Kemudian, seperti yang kita ketahui,
kita tidak mewarisi laut dari nenek moyang kita, tetapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Akhirnya kita perlu bertanggung jawab untuk menjaga laut hari ini yang kemudian ketika tua itu akan kita akan kembalikan ke anak cucu kita, seperti itu. Kita mungkin menjadi generasi terakhir yang dapat merasakan laut yang sehat dan penuh kehidupan mungkin. Nah, apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan kita dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita menjadi generasi yang peduli dengan laut, yang tidak hanya belajar tentang laut, tetapi juga bertindak untuk melindunginya, menyadarinya, bertanggung jawab. Kita juga bisa mulai dengan hal-hal yang kecil seperti mengurangi penggunaan plastik. Jangan membuang sampah-sampah itu di laut. Mendukung program konversi laut kalau bisa. Kemudian bisa juga dengan mendidik orang di sekitar kita yang tadi seperti melalui media sosial seperti ini atau yang sebagainya. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Nah, mari kita bersama-sama menciptakan gelombang perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Mari kita semua jadi bagian dari generasi yang tidak hanya menjaga laut, tetapi juga melindungi kehidupan itu sendiri. Terima kasih.